Pemirsa, keputusan Erlangga Hartarto meninggalkan puncak pimpinan Partai Golkar terbilang cepat dan mendadak. Elit partai pun bergegas menggelar pleno untuk mengisi kursi kosong agar Golkar tetap bergerak tentunya. Ya, dan yang jadi pertanyaan pemirsa, dibawa kemana Partai Golkar oleh kepemimpinan yang baru nanti? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian saat ini sudah terhubung ada pakar politik Hanta Yuda dan Muhammad Kodari. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, kalau kita melihat bagaimana dinamika politik di internal Partai Golkar ini, nama-nama siapa saja yang akan menguat menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Apakah dari internal Partai Golkar yang menjabati kepengurusan struktural di Golkar atau non-kader Golkar? Tergantung pada mekanisme pemilihan ketua umum di Golkar. Kalau kemudian kemungkinan nama yang mengerucut misalnya adalah Pak Jokowi atau Mas Gibran, putra Pak Jokowi yang salah satu diprediksi pernah disampaikan oleh Bang Kodari ya. Nah, kalau itu arahnya saya aklamasi, tidak ada kompetisi terbuka. Jadi sulit membayangkan kemudian presiden atau wakil presiden terpilih akan bertarung dengan nama-nama lain. Tapi kalau bukan itu, maka kemungkinan besar mekanismenya akan terbuka. Akan ada pemilihan ketua umum yang kerap terjadi di Golkar, yaitu terbuka dalam arti voting. Votingnya bisa voting terbuka, bisa voting tertutup tentunya. Nah, kalau itu yang terjadi, yang kedua opsinya, maka kemungkinan akan muncul nama yang tidak jauh-jauh keluar dari biasanya memiliki posisi ke panggung politik yang strategis, ketua DPRK atau jabatan publik lainnya seperti menteri. Itu yang dialami ketua Golkar yang sebelumnya, seperti Akbar Tanjung, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, Setia Novanto, dan Erlangga, semuanya adalah pejabat publik di situ. Nah, berangkat dari nama itu, maka nama-nama yang sekarang muncul tentu ada di struktur kekuasaan Golkar saat ini. Dari 11 wakil ketua umum yang salah satunya adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian disebut suku santer, dulu yang juga bertarung sama Pak AH cukup kencang, Pak Bambang Susatyo. Kemudian juga kita tahu disebut yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi, juga menteri, yaitu Pak Bahlil. Dan satu lagi, seorang organisatoris, prestasi elektoralnya juga bagus, yang memiliki rekam jejak, namanya Ahmad Doli Kurnia. Nah, 4 nama ini memiliki kelebihan masing-masing, jejaring organisasi dan seterusnya. Dan jangan lupa, ketika bicara calon ketua Golkar yang akan memenangkan, menurut saya ada 3 faktor untuk membantu analisa kita. Dari nomor 1 yang paling determinan sampai nomor 3. Yang paling determinan adalah 1 soal kedekatan dengan kekuasaan, yaitu pengaruh dan restu kekuasaan. Tetapi itu bisa dikompromikan karena relatif semuanya punya relasi yang baik dengan yang sedang berkuasa. Yang kedua ada kekuatan logistik, dan yang ketiga adalah kekuatan jejaring kepemilik suara, DPD dan lain sebagainya, organisasi sayap dan seterusnya. Nah, dari 4 nama ini, kalau kemudian mekanismenya terbuka, adalah nama-nama yang saya kira akan bertarung cukup dinamis ya. Dan kita jangan lupa, kalau bicara Golkar, ini partai yang tingkat pelembagaan institusi yang paling tinggi, Vita. Karena kita tahu partai ini sudah lama. Kalau ada dalam teori ya, derajat kesistemannya paling tinggi, yaitu ketika partai itu mendapatkan konflik, mengalami turbulensi, dia akan menyelesaikan dengan cara kembali ke konstitusi, kepada ADRT partai. Nah, Golkar biasanya cukup baik dalam pengelolaan ini. Yang kedua, dia juga dari derajat pengetahuan publiknya juga tinggi, kemudian setelah identitas nilai itu dalam terkait dengan orang bicara tentang platform Golkar itu cukup jelas. Nah, cuma ada titik sedikit belum rendahnya kalau kita bicara teori 4 tingkat pelembagaan partai adalah derajat keotonomiannya dalam mengambil keputusan terkait dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasa kekuasaan, biasa juga penguasa dan pengusaha biasanya. Nah, dalam konteks ini Golkar biasanya sangat bergantung pada kekuasaan. Siapa yang sedang berkuasa pada saat itu biasanya preferensi paling tidak yang akseptabilitasnya tinggi kepada presiden yang sedang berkuasa biasanya memenangkan pertarungan di partai Golkar. Dan itu kita bisa perhatikan nama-nama yang muncul yang menang sebelumnya juga memiliki relasi yang cukup tinggi. Dan peta jalannya Golkar per hari ini, Vita, bergantung mereka akan menghadapi seperti apa. Orang-orang kuat 4 tadi seperti saya katakan bisa jalannya peta jalan solusi ya, menyelesaikan pertarungan faksi lah istilahnya. Kalau saya secara degeneratif, kompetitif atau akomodatif. Kalau secara degeneratif ini saling
hancur-hancuran yang kalah bikin partai baru dan keluar. Kemungkinan Golkar tidak menempuh jalan ini, dugaan saya untuk kali ini. Yang kedua, jalan kompetitif. Dan yang kompetitif ini akan ada munaslup. Nah, ini yang sedang berjalan, akan ada kompetisi terbuka. Tadi ada 4 nama yang saya sebutkan tadi. Nah, itu mungkin akan menjadi arena kompetisi terbuka yang baru atau jalan akomodatif. Jadi generatif, kompetitif dan akomodatif. Akomodatif ini mencari jalan tengah yang saya istilah tadi aklamasi. Nah, jalan yang ketiga ini terjadi kalau ada orang kuat atau super kuat yang akan bukan bertarung, yang akan mengambil alih posisi Ketua Umum Golkar. Itu kira-kira gambarnya, Vita. Oke, kalau seandainya nanti memang adalah nama Agus Gumiwang yang dipilih melalui rapat pleno untuk menjadi PLT Partai Golkar, ini kan tentunya akan memilih selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar. Kalau seandainya Agus Gumiwang yang terpilih, siapa kira-kira Ketua Umum Partai Golkarnya kalau menurut Mas Hanta Yuda setelah melalui mekanisme proses yang harus dilewati? Ya, seperti saya katakan, Golkar ini memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi ya, karena berbasis pada konstitusi. Kalau dipelajari dari ADART-nya, sekarang ini mereka mengadakan rapat pleno DPP, menentukan siapa PLT. Tadi Bang Maman juga sudah mengarahkan bahwa kemungkinan mengerucut ke Agus Gumiwang Kartasasmita. Itu satu. Nah, setelah ini kan menentukan Rapimnas. Siapa yang menjadi SC-OC-nya Munaslup. Bisa jadi nama-nama yang saya sebutkan itu muncul nanti. Apakah Bambang Susatyo jadi ketua SC-nya, ketua OC-nya siapa, Bang Doli atau siapa, itu akan keluar nama-nama yang saya sebutkan. Biasanya Golkar berbagi perannya itu, aklamasinya dia ciamik, dia cantik biasanya. Kalau arahnya itu bisa jadi yang bisa jadi Pak Bahlil di ujung nanti. Bisa jadi gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, Rapimnas, setelah Rapimnas ada Munaslup, ada berpacu pada 2 hal nanti. Ada potensi ya, bertarung tentang jadwal atau waktu. Kenapa waktu ini penting? Ada 2 hal, waktu dan mekanisme. Munaslup kapan itu penting. Munaslup itu diselenggarakan sebelum tanggal 20 Oktober atau bahkan lebih ekstrim sebelum 29 Agustus 2024, sebelum pendaftaran ditutup di pendaftaran pilkada. Itu juga penting bagi Partai Golkar untuk kepastian. Meskipun PLT ada presiden bahwa di P3 juga PLT kemarin pencapresan, sekarang di pilkada dan seterusnya. Tapi untuk kepastian akan lebih baik bagi Golkar untuk dengan kelembagaan partai yang kuat tadi ada Munaslup. Nah, kalau ternyata dilakukan sebelum dan setelah, kan bisa jadi ada kemudian Munaslupnya diselenggarakan setelah 20 Oktober. Nah, itu penting. Kalau setelah 20 Oktober, maka variabel pentingnya ada presiden terpilih. Presiden pada saat itu yaitu Prabowo Subianto. Tapi kalau misalnya pelaksanaannya sebelum 20 Oktober, sebelum pemerintahan berganti, bahkan pada akhir Agustus, maka peran Pak Jokowi itu sangat besar sekali. Seperti saya katakan tadi, derajat otonomi terhadap kekuasaan di Partai Golkar kan relatif rendah. Nah, itu faktor itu menjadi penting. Yang kedua, kita lihat mekanismenya, apakah aklamasi atau kompetisi. Kalau arahnya kompetisi, bisa jadi terbuka, rame, seperti biasanya, muncul nama-nama banyak, atau sudah mengerucut ke 1 orang. Yang tadi komposisi dari misalnya dari kekuasaan mengarahkan nama ini, ke DPD juga kuatnya ke sana. Dan kalau itu yang terjadi, maka mengarah pada aklamasi. Tapi kalau misalnya lebih terbuka, maka bisa jadi kompetisi. Kalau kompetisi lagi-lagi tadi saya katakan faktor nomor 1 kedekatan sentimeternya dengan presiden sedang berkuasa. Yang kedua faktor kekuatan logistik, karena dalam pemilihan Golkar itu mekanisme stick and carrot-nya sangat kuat. Dan yang ketiga adalah yang menguasai suara pemilih jejaring organisasi. Jadi aklamasi atau kompetisi. Dan terakhir bahwa menurut saya opsi yang paling baik ya, yang rendah tingkat moderatnya sangat tinggi, moderat politiknya bagi Golkar dalam situasi sangat dekat, Munaslup sebaiknya diselenggarakan sebelum penutupan masa pilkada. Ya, kita tangkap poinnya Mas Hanta. Secara aklamasi. Ya, ini menarik ini.